Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinau, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada sesi kali ini, Sinau sudah bersama. Ayo, bersama siapa? Coba tebak, tahu enggak kira-kira? Dan kita sekarang ada di mana nih? Nah, kita sekarang lagi ada di Perpustakaan Kota Balikpapan. Tepuk tangan dong. Baik, saya sudah bersama Ibu Pustakawan, para Ibu Pustakawan. Di sini kita akan membahas tentang apa sih pustakawan itu? Apakah pustakawan itu orang yang menjaga perpustakaan atau cuma menjaga buku? Lebih detailnya lagi tentang pustakawan kita bahas bersama-sama di podcast Sinau. Baik, sebelum kita bertanya-tanya perihal tentang pustakawan, terlebih dahulu mungkin saya persilahkan kepada Ibu selaku pustakawan dan nanti disambung kepada temannya, karibnya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nuni Wahyu Lestari. Saya di sini sebagai pustakawan. Oke. Iya, selamat sore juga untuk teman-teman semuanya. Seperti halnya beliau Ibu Nuni, saya juga pustakawan atas nama Putri. Baik, terima kasih. Jadi satu Ibu Nuni, satu Ibu Putri. Sobat Sinau, kalau main ke perpustakaan kurang afdol kalau belum bertemu dengan Bu Nuni dan Bu Putri gitu ya. Karena tujuan ke perpustakaan itu untuk membaca buku dan lain sebagainya. Dan tentunya masih ketemu Bu ya. Bertemu ya. Insya Allah bertemu. Potensi bertemu ya. Kalau nggak Bu Nuni dan Bu Putri gitu ya. Baik Ibu, terkait dengan perpustakaan atau pustakawan ini, kerap di masyarakat itu atau teman-teman itu menganggap pustakawan ini orang yang menjaga buku atau orang yang menjaga perpustakaan. Benarkah seperti itu Ibu? Silakan Bu Nuni. Ya, terima kasih Mas ya. Jadi teman-teman kadang kita melihat di masyarakat ya, kalau pustakawan itu adalah seseorang yang menjaga buku ya, atau apa ya istilahnya, menunggui buku gitu ya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi pustakawan itu memang seseorang yang bekerja di perpustakaan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola perpustakaan, dan yang pasti sudah mempunyai dasar, yakni punya kompetensi di bidang pendidikan yang sesuai, yaitu perpustakaan ya, dan juga diklat kepustakawanan, itu yang namanya pustakawan ya. Jadi sesuai dengan undang-undang di Perpusnah ya, nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Jadi pustakawan itu memang seorang yang punya kompetensi, keahlian, kemudian juga ada pendidikannya yang memang berdasarkan dengan pendidikannya, seperti itu. Apakah tugasnya juga termasuk memilah buku, memilah dan memilih buku mana yang buku berhak untuk dimasukkan dan mana yang buku yang tidak layak itu? Apakah termasuk tugas pustakawan, Bu? Iya, itu salah satunya tugas pustakawan juga. Jadi mengelola nanti termasuk mengelola itu kan juga ada mensortir ya Mas, mungkin yang mana yang layak untuk disajikan ke pustaka, mana yang tidak, itu juga menjadi salah satu tugas dari pustakawan itu sendiri. Seperti itu. Sudah berapa tahun menjaga pustakawan? Oh, saya sebagai penjaga pustakawan ya, sebagai pustakawan kurang lebih sudah mungkin mau 16 tahun ya Mas ya. Itu ya. Sudah. Iya. Dengan kurun waktu 16 tahun, adakah kira-kira kriteria buku yang tidak akan diterima di perpustakaan gitu, Bu? Seperti apa kriterianya? Atau yang diterima itu seperti apa gitu? Ini mungkin tergantung jadi dari perpustakaannya juga ya Mas ya. Oke ya. Pada dasarnya kan namanya koleksi itu kan untuk dilayankan kepada pemustaka ya. Jadi mungkin untuk sebagian perpustakaan, mungkin untuk perpustakaan sekolah ya, atau untuk perpustakaan umum mungkin akan koleksinya akan berbeda ya Mas. Jadi mungkin untuk perpustakaan sekolah, untuk buku-buku yang mungkin agak dewasa mungkin tidak kita layankan. Tapi untuk di perpustakaan umum mungkin karena untuk keilmuan nggak apa-apa dilayankan seperti itu. Jadi tergantung juga
pemustakanya yang disesuaikan, dan yang pasti kan tidak mengandung hal-hal yang mungkin apa ya, sara ya, itu mungkin seperti itu. Iya, bacaan-bacaan yang mengandung unsur untuk makar dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Mungkin pernah itu saya membaca yang di perpustakaan itu juga ada sih menyimpan koleksi buku. Mungkin kalau seperti kayak ke arah makar, tapi kan untuk keilmuan ya Mas, untuk apa ya, mungkin bukti sejarah terjadinya suatu, mungkin kayak di Indonesia pernah terjadi makar atau apa kayak gitu-gitulah. Itu kan tetap di save di perpustakaan juga ya. Tapi untuk dibaca di masyarakat, diasumsi di masyarakat, atau cuman untuk koleksi pribadi gitu Bu? Untuk koleksi di perpustakaannya juga bisa, atau untuk keperluan, mungkin untuk keperluan penelitian mungkin kan bisa dibuka aksesnya untuk masyarakat seperti itu. Karena itu juga potongan dari sejarah. Iya, soalnya itu kan potongan dari sejarah ya, seperti itu. Saya lari ke Bu Putri. Bu Putri, selama jadi pustakawan, animo masyarakat Balikpapan untuk mengunjungi perpustakaan dan membaca buku itu seberapa besar kira-kira? Untuk animonya sendiri, untuk saya bergabung ini kan juga baru berjalan sekitar 6 tahunan ini di Perpustakaan Kota Balikpapan. Itu juga tinggi di tingkatan Kota Balikpapan ya. Apalagi saat ini di Kota Balikpapan untuk menarik kunjungan juga. Dari dini pun juga dikenalkan dengan adanya kegiatan wisata edukasi perpustakaan. Itu dari tingkatan PAUD TK sampai dengan nanti kami juga menerima surat permohonan untuk kunjungan SD, SMP, SMA maupun di perkuliahan atau perguruan tinggi itu juga. Masyarakat pun juga banyak sekali. Kemarin waktu libur sekolah, karena letaknya saya kantornya di lantai 2, tepatnya di sebelahnya ruang baca anak, ruang koleksi yang di situ memang kami sudah menempatkan koleksi-koleksi yang khusus untuk anak. Ada orang tua yang mendampingi, di situ ramai sekali kunjungannya. Iya, terbukti dengan adanya buku-buku yang kami kelola setelah dibaca di tempat, itu kami scan, kemudian kami shelving atau tata ulang kembali, itu banyak sekali. Menarik. Tadi dibilang bahwa sudah berafiliasi gitu ya dengan beberapa instansi, termasuk mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Adakah kemudian dari pribadi masing-masing, person masing-masing, kemudian mereka datang tanpa membawa instansi, Bu, Pak, saya mau ke sini mau baca buku, mau mencari buku ini dan mau saya baca. Apakah itu hal itu banyak atau ada? Enggak ada gitu? Untuk itu sendiri banyak, seperti halnya jam-jam kami pelayanan itu kan dari pagi pukul 8.15, kalau Senin sampai dengan Kamis sampai dengan pukul 4 sore, itu dari yang saya jumpai ketika visit di lantai 3, banyak juga untuk masyarakat mungkin yang umum atau mungkin mahasiswa yang sedang mencari literatur atau referensi di lantai 3, saya jumpai banyak juga. Berarti budaya literasi di Balikpapan ini masih tinggi Bu ya? Artinya kita lihat sendirilah, untuk anak-anak sekarang itu sudah lari ke gadget untuk membaca dan lain sebagainya. Maka poin literasi itu sudah menurun gitu ya, mereka sudah memiliki gadget. Bahkan buku pun sudah bisa diakses lewat gadget Bu ya? Nah, apakah seperti perpustakaan Balikpapan ini sudah ada e-booknya Bu untuk bisa diakses? Kalau di nasional IPUSNAS namanya Bu ya? Apakah cuma satu IPUSNAS itu aja milik nasional, apa Balikpapan punya program sendiri untuk perpustakaan elektronik gitu, biar di masyarakat nggak perlu ke perpustakaan, cukup baca di situ? Apakah ada Bu? Ada ya? Kita punya e-Balikpapan Mas. Iya, ya, jadi kita bisa meminjam buku tanpa kita harus datang ke sini. Kita bisa lewat gadget sambil rebahan kasarannya ya di rumah, sambil baca buku, pinjam buku. Bisa, kita ada juga layanan secara elektroniknya. Dan itu bisa di cross check Bu, pengunjung untuk buku elektronik tadi. Dan banyak juga. Ya. Berarti memang sudah terbukti ya, Balikpapan ini masuk salah satu kota yang kuat di literasinya gitu ya. Bisa dibilang seperti itu? Sobat Sinau, luar biasa sekali bahwa di kota kita tercinta ini masih tumbuh budaya-budaya literasi yang hari ini tidak banyak diminati oleh anak-anak gitu ya. Iya kan? Coba dilihat media sosial lah, jarang, kecuali Balikpapan insya Allah. Sudah banyak mereka itu kalau pegang HP tidak untuk baca, tapi untuk ngegame dan lain sebagainya gitu.
Dan ternyata memang perpustakaan Balikpapan, bahkan pustakawannya punya terobosan untuk e-book. Selain e-book, Bu, adakah program lagi untuk mensosialisasikan perpustakaan Balikpapan atau mensosialisasikan buku-buku yang ada di perpustakaan? Silakan Ibu. Tadi pakai e-book ya Mas ya. Kita juga ada layanan loh Mas, kita nggak mau kalah sama Babang Gojek. Kita punya GoBook juga. GoBook ya. Iya. Tak kirain layanan kayak SIM keliling atau BPJS keliling gitu. Buka stand baca di mana gitu kan, di tempat umum atau gimana? Kita juga mengikuti ya tren masyarakat tuh kan sekarang apa ya? Kadang itu kan males ya datang ke sana. Kita juga punya namanya GoBook. Jadi pemustaka bisa meminjam buku dengan apa namanya? Pemesanannya melalui via WA. Kemudian nanti kita ada notifikasi kan. Kemudian dia mau pinjam apa gitu, nanti kita siapkan, nanti pemustakanya mau apa ya istilahnya menjemputnya kurir atau secara sendiri datang ke sini. Janjian di sana. Nyewa bayar tuh? Nyewa bukunya? Oh, enggak nyewa. Jadi peminjaman free, gratis. Paling nanti bayarnya kalau pemustakanya mau menghendaki pakai kurir. Nah, kurirnya ya begitu. Seperti itu. Namanya pinjam kan biasanya juga berbunga, sewa juga berbunga. Tapi ternyata terus kan enggak ya. Kalau kita tidak berbunga ya. Iya. Luar biasa. Ya, seperti itu. GoBook sendiri itu adalah buku koleksi fisik ya, Mas ya. Selain itu untuk yang digital itu di beberapa titik keramaian publik seperti di taman itu ada tutik baca. Tuku titik baca. Spot baca. Kemudian itu yang di DPM PTSP ya, itu ada pojok baca digital ya. Itu dari Perpustakaan Nasional. Jadi misalnya gini Bu, kami misalnya dari KKG PAI punya program pojok baca atau program Bukalapak baca umum gitu. Misalnya kita galang adakan di Lapan Merdeka. Sedangkan kita di KKG sendiri kan minim buku-buku bacaan gitu ya. Misalnya kami berafiliasi dengan perpustakaan dengan meminjam bukunya untuk kita bawa di Lapan Merdeka dan kita buka stand baca untuk umum, kira-kira diperkenankan nggak Bu? Boleh nggak gitu? Mungkin ya Mas. Atau harus syarat dan ketentuan berlaku gitu ya? Ini mungkin yang berhak menjawabkan beliau Ibu Kabit ya. Cuman kalau selama ini ya kita tuh ada kerjasama ya dengan misalnya di Rutan, kemudian kita juga ada kerjasama di lembaga pemasyarakatan seperti itu kan. Kemudian di Kejaksaan Negeri juga. Jadi mereka kan menghendaki adanya koleksi perpustakaan kita yang ada di sana. Jadi kita ada namanya sirkulasi periodikal seperti itu. Jadi kita ada kerjasama, ada perjanjian kerjasama. Di nanti koleksi kita dimanfaatkan oleh lembaga yang menghendaki itu, misalnya di mana tadi Kejari, kemudian di Rutan Lapas seperti itu. Kalau andainya KKG mungkin bisa seperti itu juga mungkin kali ya Mbak Put ya. Saya tidak bisa memutuskan ya Mas. Kita itu hanya memberikan promosi itu ya Bu, perpustakaan keliling. Iya, perpustakaan keliling juga ada kita. Biasanya turun ke fasilitas publik seperti BSCC Dom, itu lebih mendekatkan ke masyarakat dengan perpustakaan keliling atau ke Lapangan Merdeka, tergantung spot-spotnya di jadwal tersebut. Kadang-kala juga untuk tenaga kami ketika sekolah sudah aktif itu turun juga mengunjungi sekolah-sekolah yang mungkin lokasinya jauh dari kota. Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, seperti itu. Ya, jangan mau kalah dengan kopi aja juga keliling. Kaling kan, kopi keliling, calling ya, kopi keliling. Iya, pusling. Oke, luar biasa. Mungkin pembahasan tentang pustakawan ini kiranya cukup Bu ya. Dan Sobat Sinau insya Allah sudah memahami seperti apa sih gambaran pustakawan itu dan apa program-program yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Baik, sekarang saya mau tanya ke Mbak Putri dulu. Selama 6 tahun Mbak, apa nih suka duka di perpustakaan ini? Sukanya, kebetulan kan mungkin bayangan dulu saya itu perpustakaan ini yang ngelola nguprek-nguprek buku ya dengan benda mati, ternyata tidak. Bisa jadi nanti ketika beliau pimpinan memberikan tugas, minta tolong untuk mungkin MC atau saat ini juga ditugaskan untuk menghandle anak-anak
kunjungan TK sampai dengan tadi saya sebutkan SD, SMP atau itu menambah juga hasanah keilmuan saya yang kemarin belum saya upgrade, sekarang saya harus bisa tampil di depan umum bagaimana sih mungkin berlatih berbicara seperti itu. Kalau dukanya sendiri ya ada kalanya kan namanya kunjungi ya pasang surut ya. Ada kalanya kalau pas sepi juga ngeluh juga ya, iya, kok sepi iya, ya gitu. Kayak dagang juga dong Bu. lihat-lihatnya kan Iya, iya, iya. kita dituntut untuk berinovasi gitu. Luar Iya. biasa. Jadi memang apa tadi ada suka dan Ada duka. Betul, ya. apalagi Ada kemarin duka, waktu ada sepi. kayak corona ya, jadi harus seperti apa supaya layanan itu tetap Tetap bisa bisa. dinikmati masyarakat, namun dengan adanya tantangan yang kemarin, jadi dengan adanya mula-mulanya itu ada namanya kepiting, kelas pintar daring dan luring itu ya sampai saat ini insya Allah terus berjalan yang sudah ada namanya itu transformasi ya Bu, bertransformasi Ya. dengan beragam kegiatan yang pelibatan masyarakat. Iya. Kepitingnya sudah nggak ada, sudah direbus ya. Baik, Mbak Putri, apa nih pesan dan kesan yang mau disampaikan ke Sobat Sinau, pemirsa semua untuk kemajuan dari perpustakaan Balikpapan, khususnya untuk pustakawan tersendiri, silakan. Oh iya, tentunya kalau tantangan sebagai pengelola perpustakaan atau pustakawan ya, karena kan di kami juga pasti ada rekan-rekan dari sekolah ya, itu bisa disebut dengan pengelola perpustakaan. Kalau yang tadi sudah berdasar dengan ilmu pendidikan, backgroundnya perpustakaan bisa disebut dengan pustakawan. Intinya jangan berputus asa ketika belum ada ilmu, ya kita harus menuntut ilmu. Perpustakaan sendiri itu ada semacam BIMTEK, kemudian ada juga magang. Ya mari kita bersama-sama untuk menuntut ilmu, untuk bisa merubah ya, yang mungkin sebelumnya belum mendapat nih keilmuan, mungkin menginventarisir koleksi. Nah, supaya nanti kedepannya itu bagaimana menjadi baik, terdata, datang ke kami gratis juga untuk kegiatan tersebut. Jangan menyerah pada kondisi yang saat ini mungkin sedang dialami, pasti ada jalan. Luar biasa Mbak Putri. Sekarang ke Ibu Nuni. 16 tahun ini Bu, bukan waktu yang sebentar loh itu Bu. Ya. Jadi apa nih kira-kira suka duka selama menjabat di pustakawan? 16 tahun murni pustakawan Bu? Mungkin kalau apa sudah berpindah-pindah ya? Mungkin kalau hitungannya dari sebelum PNS mungkin lebih Mas. Udah tua ini. Iya. Baik, silakan Ibu. Suka dukanya apa Ibu? 15 tahun. Kalau saya sendiri sih Mas, waktu itu kan saya itu bayangkan ya pas awal-awal kuliah itu perpustakaan itu kayaknya apa ya? Ya mungkin seperti pada umumnya penjaga perpustakaan ya, gitu. Tapi setelah saya menjalaninya ternyata juga menyenangkan, jadi saya senang aja, enjoy aja. Saya senang, saya menikmati karena di perpustakaan saya ternyata banyak hal-hal yang bisa saya update, jadi saya jadi tahu berbagai hal dengan membaca ya. Kemudian kalau dukanya, yang pasti ketika kita tuh kayak orang jualan ya Mas. Jadi ketika sepi pengunjung itu saya duka. Kalau ya. Saya sedih. Apa yang salah pada saya? Itu seperti itu. Mungkin seperti itu Mas. Jadi dukanya itu ketika kita sepi pengunjung itu duka, sedih gitu loh. Kok gini ya gitu loh. Berarti PR-nya bagaimana? Apa ya gitu ya. Iya. Mungkin koleksinya kah atau pelayanan kita yang nggak menyenangkan seperti itu. Kalau senang ya saya enjoy ya, sudah menikmati ya. Ya kembali lagi ke seperti Mbak Putri tadi, belajar dari pengalaman. Makanya pengalaman itu suatu yang berharga biasanya. Guru yang luar biasa ya, yang kita sementara tidak bisa atau kurang bisa menjadi bisa dengan tertuntut dari pengalaman yang ada seperti itu. Baik Ibu, mungkin pesan atau saran untuk meningkatkan literasi pada dirinya masing-masing, silakan Ibu. Oke, baiklah. Untuk meningkatkan literasi ya, jadi kita tuh gini teman-teman ya, jangan malas untuk memulai untuk membaca ya. Jadi membaca itu akan membuka wacana, membuka wawasan pada kita. Ternyata banyak hal-hal ya yang dari awal kita nggak tahu menjadi tahu.
Dari yang kita jadi nggak tahu, blank itu menjadi tahu karena dengan membaca. Jadi silahkan teman-teman untuk membaca apapun itu, mau gadget kah, mau bentuk buku teks, silahkan. Mari, dengan membaca akan membawa kita untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi generasi yang lebih cerdas dan bermartabat. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua dong. Eksporternya ikut-ikutan, Bu. Luar biasa. Baik, Sobat Sinau, pada pembahasan sesi kali ini kiranya usai paripurna. Pada intinya bahwa Perpustakaan Kota Balikpapan dan pustakawan sudah berupaya sebaik mungkin untuk menumbuhkan giat baca-baca atau literasi di Kota Balikpapan seperti itu. Dan mudah-mudahan Sobat Ngoreksi juga lebih semangat lagi untuk menjadi orang yang suka membaca, gemar membaca. Jadi menghidupkan literasi-literasi yang ada di Kota Balikpapan. Saya ucapkan terima kasih Ibu Nuni, Ibu Putri, ya atas waktunya. Beliau luar biasa, di tengah-tengah kesibukan beliau masih setia menemani kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan untuk kita semua. Ya, Ibu Nuni, Ibu Putri, dan Bu Kabi semuanya sehat selalu, panjang umur. Baik, cukup sekian Sobat Sinau. Perjumpaan kita pada sesi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sinau, salam literasi. Dadah.